Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira dan saya bersama teman saya Mutiara dari kelas 11 akan mempresentasikan tentang gelombang. Nah, di mana apa itu gelombang? Yang pertama adalah gelombang adalah gerakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira dan saya bersama teman saya Mutiara dari kelas 11 akan mempresentasikan tentang gelombang. Yang pertama, apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik keseimbangan. Proses terjadinya gelombang pasti memberikan syarat. Suatu gelombang terjadi adalah adanya medium dan energi. Sedangkan ada gelombang yang tidak memerlukan medium dan adalah perlambatannya yaitu elektromagnetik. Ini terjadi ada karena perbedaan energi dari tangan ke partikel. Kemudian energi tali sehingga perbedaan energi dari satu ujung ke tali ujung yang lain. Partikel-partikel tali tersebut tidak ikut berpindah. Yang berpindah adalah hanyalah energi karena tersebut gelombang disebut bahwa energi yang merambat. Nah, terus ada sebagai bukti-bukti bahwa partikel tali-tali tidak ikut berpindah dapat diikatkan beberapa pita yang bentuk cincin longgar pada gambar tersebut. Di sini adalah gelombang sudah sesuai dengan perpindahan medium. Walaupun pita-pita tersebut diikat secara longgar, saat tali bergelombang, pita tersebut tidak akan pindah ke tempat menjadi makin maju. Pita tersebut hanya bergerak naik turun. Nah, ada gelombang berdasarkan medium. Yang tadi ada medium itu ada mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik itu gelombang yang membutuhkan medium, yang contohnya gelombang laut dan gelombang malam. Dan yang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium atau energi, contohnya gelombang cahaya yang mungkin secara langsung. Terus ada gelombang berdasarkan arah rambat, ada transversal, longitudinal, dan sirkular. Gelombang transversal yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah rambatnya, yaitu gelombang cahaya yang tadi langsung. Dan ada longitudinal, gelombang yang arah lambat itu searah dengan lambatannya, yaitu contohnya gelombang permukaan, gelombang bunyi, dan pegas. Nah, ada sirkular yaitu gelombang yang gabungan antara longitudinal yang lurus dengan arah lambat dan longitudinal yang searah dengan arah lambatnya, yaitu gelombang pada permukaan air. Lanjut ada gelombang berdasarkan amplitudo yang berjalan dan stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Artinya setiap titik yang dilalui gelombang amplitudo sama-sama besar. Dan stasioner adalah gelombang perubahan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada amplitudo yang frekuensi sama tetapi arah rambatnya berlawanan. Di sini ada besaran-besaran gelombang. Yang pertama ada transversal, satu transversal atau lambda, transversal satu lembah bukit dan satu lembah. Di sini ada yang berbentuk ke atas, yaitu dinamakan bukit, dan lembah yang ke bawah. Ya, yang ke bawah itu dinamakan lembah. Nah, di sini kita ada waktu atau periode. Yang kedua adalah longitudinal, satu gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu renggangan. Nah, di sini dari ujung ke ujung ini disebutnya renggangan, dan yang agak jauh atau yang agak berjarak itu disebutnya rapatan. Ada besar-besaran gelombang juga. Yang pertama adalah periode gelombang. T adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan rumus T sama dengan T besar sama dengan T per N. Nah, T sendiri adalah periode yang di second, T juga kecil jadi waktu, yaitu second juga, dan N jumlah getaran atau kali. Kedua ada versi gelombang adalah jumlah getaran terjadi dalam satu waktu. Di sini ya, yang terjadi dalam satu waktu dengan rumusnya F sama dengan N per T. F itu frekuensi atau frekuensi, dan N jumlah getaran, dan T-nya adalah waktu. Next, ada hubungan periode dan frekuensi yang adalah T sama dengan 1 per F jika mencari F adalah 1 per T, dan kecepatan lambat gelombang dapat dirumuskan sama dengan lambda per T, dan bisa juga mencari V lambda dikali F. Yang dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dilanjutkan oleh Mutiara. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudonya tetap atau konsisten di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang juga bisa berjalan memiliki bentuk yang sinusoidalnya sehingga dapat
dibentuk jadi sebuah persamaan gelombang berjalan. Next. Yang pertama ada fase gelombang, lambangnya delta adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Rumusnya Pi sama dengan T per T ditambah X per lambda. Keterangannya T sama dengan waktu, T besar sama dengan periode. Yang kedua, sudut fase adalah sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Rumusnya delta 2pi dikali T per T ditambah X per lambda. Yang ketiga, beda fase A delta adalah selisih antara satu fase dengan fase lain. A I sama dengan AX per delta. AX sama dengan X2 dikurang X1. Next. Terus di sini ada yang pertama persamaan simpangan gelombang berjalan. Rumusnya YP sama dengan plus minus A sin omega dikali T plus minus dikali K dikali X. Keterangannya Y sama dengan simpangan partikel P, satuannya M. A sama dengan amplitudo, satuannya M. Omega sama dengan frekuensi sudut, satuannya rad atau sekon. Terus waktu itu T, getarnya titik asal, satuannya S, K sama dengan bilangan gelombang, X jarak partikel P ke asal getaran, satuannya M. Terus ada rumusnya lagi, omega sama dengan 2πf sama dengan 2pi per T. Ada juga K sama dengan 2pi per lambda. Terus ada V sama dengan omega per K. Yang kedua, ada persamaan simpangan menggunakan fase gelombang. Rumusnya YP sama dengan plus minus A sin 2pi T per T ditambah X per lambda. Next. Terus ada makna persamaan simpangan. Terus ada amplitudo. Jika A lebih besar 0 positif, maka arah getar gelombang pertama ke atas lebih dulu. Terus yang jika A0 negatif, maka arah getar gelombang pertama ke bawah lebih dulu. Terus ada arah rambat gelombang. Jika omega dan K sama tandanya, maka arah rambat gelombang adalah ke kiri. Jika omega dan K berbeda tanda, maka arah rambat gelombangnya adalah ke kanan. Terus ada persamaan kecepatan. Rumusnya Y aksen sama dengan V sama dengan dy per dt. Terus Vp sama dengan omega dikali A cos omega dikali T plus minus K dikali X. Itu rumus gelombang berjalan merupakan turunan pertama dari persamaan simpangan. Yang kedua ada Y dikuadratkan Y sama dengan V aksen sama dengan A sama dengan dV per dt. Terus sebelahnya ada rumus AP sama dengan min omega kuadrat dikali A sin dikali omega dikali T plus minus K dikali X. Itu gelombang berjalan merupakan turunan pertama persamaan kecepatan. Terus ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner yaitu diam adalah gelombang yang merambat dengan amplitudonya yang berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Terus gelombang stasioner juga dapat berbentuk karena adanya
Yang pertama, dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik keseimbangan. Yang kedua, sebuah gelombang mengalami pemantulan. Terus, gelombang stasioner juga memiliki simpangan stasioner, yaitu amplitude stasioner, simpul, dan perut, seperti gambar di bawah. Terus, ada cepat rambat gelombang stasioner menurut percobaan Milde dipengaruhi oleh keadaan medium dalam merambat gelombang. Cepat rambat gelombang stasioner menurut Milde dapat dirumuskan P sama dengan akar F per P. Terus keterangannya V sama dengan cepat rambat gelombang. Satuannya M per S. Terus ada F gaya tegangan tali. Terus satuannya N. Terus ada di asa jenis tiap satuan panjang. Satuannya kilo. Terus ada itu U sama dengan M per L. Massa tali, satuannya kilo. L-nya panjang tali. Satuannya M. Terus ada gejala-gejala gelombang. Gejala gelombang terdiri dari refleksi, dispersi, refraksi, difraksi, interferensi, polarisasi. Yang pertama, refleksi atau pemantulan gelombang terjadi karena ada gelombang datang dalam garis normal atau gelombang pantul seperti gambar di sini. Sinar datang akan menyebabkan kayak mantul gitu. Terus terletaknya pada satu bidang datar. Sudut datang juga I. Terus yang kedua ada dispersi. Penguraian gelombang merupakan perubahan bentuk untuk gelombang mekanik ketika merambat pada suatu medium yang berbeda. Contohnya penguraian polikromatik atau putih pada prisma menjadi monokromatik. Yang C, refraksi atau pembiasan gelombang terjadi berdasarkan hukum Snellius. Gelombang datang garis normal dan gelombang bias terletak pada satu bidang datar. Gelombang datang dari medium kurang rapat ke lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal dan sebaliknya, seperti gambar di samping. Terus yang D ada interferensi gelombang terbagi menjadi dua. Interferensi destruktif dan destruktif juga sama ya. Tapi ya pengertiannya ada beda. Terus adalah interferensi gelombang berapa. Terus ada yang E, polarisasi, pengkutuban gelombang terjadi pada gelombang transversal ketika gelombang melewati suatu celah atau polaroid. Suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi seperti gambar ada gelombang. Terus ada kekekalan energi mekanik gelombang. Energi mekanik yang dibawa gelombang ketika merambat. Energi gelombang dapat dirumuskan di samping yang E sama dengan 1/2 K dikali A kuadrat. Terus sebelahnya lagi ada rumusnya K sama dengan 4 Pi kuadrat dikali M dikali F kuadrat. Terus bisa dirumuskan lagi E sama dengan 2 dikali Pi kuadrat dikali M dikali F kuadrat dikali A kuadrat. Keterangannya E sama dengan energi gelombang. Satuannya Joule. Terus K bilangan gelombang. Terus ada A sama dengan amplitudo, satuannya M. Terus ada M sama dengan massa, satuannya kilo. Terus ada F sama dengan frekuensi, satuannya Hertz.